Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Di kesempatan kali ini, admin akan membahas tentang spoiler dari manga Boruto chapter 81 yang berjudul Penyusupan ke Desa Konoha. Plot cerita ini akan menarik terjadi ke depannya yang membuat mereka akan lebih aman untuk kembali ke Desa Konoha. Admin akan mencoba membahas momen ini kepada kalian semua secara lengkap. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Dan sediakan secangkir teh panas atau cemilan untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di video ini. Dan share video ini ke teman-teman kalian yang lain karena sekarang, admin akan lebih sering untuk membahas tentang cerita anime Boruto. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Sebelum mulai ke inti pembahasan video ini, admin ingin memberikan informasi bahwa 3 karakter utama telah memiliki desain time skip baru yang keren. Inilah pakaian yang nantinya mereka gunakan setelah 4 tahun berlalu dalam cerita Boruto. Dan pastinya, semua shinobi lain juga memiliki tampilan terbaru dari pakaian mereka. Semoga penampilan keren mereka ini sama bagusnya dengan alur cerita pada manga Boruto chapter 81 nanti. Jadi mari kita lanjut ke pembahasan video ini di mana seorang Sasuke di chapter 80 lalu telah menyatakan bahwa dia akan membuat Boruto menjadi lebih kuat. Meskipun pada awalnya, Sasuke benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya percaya pada anaknya tentang suatu kejanggalan yang menimpa Kawaki maupun Boruto. Sasuke berkata seperti ini, "Aku tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di sini. Awalnya Sarada berbicara aneh di depanku dan berusaha menahan diriku untuk pergi mengejarmu. Kemudian dia menangis memohon kepadaku untuk menjagamu sambil memperlihatkan bangkitnya Mangekyo Sharingan-nya. Aku tidak menyangka bila Mangekyo-nya bisa bangkit di momen tersebut." Nah, Sasuke tidak pernah menyangka bahwa anaknya mengalami hari yang sangat buruk setelah mengetahui apa yang terjadi pada Boruto. Sasuke sadar bahwa tidak selamanya seorang Uchiha membangkitkan Mangekyo setelah melihat kematian orang yang tercinta. Melihat kejadian buruk menimpa orang lain, ternyata juga bisa membangkitkan Mangekyo Sharingan. Karena sebelumnya, Sarada 2 kali mendengar kabar buruk mengenai orang yang dia sayangi. Yang pertama adalah ketika dia mendengar kabar bahwa Kawaki telah membunuh Naruto sang Hokage ke-7. Dan yang kedua adalah, setelah tahu bila kehidupan Boruto dan Kawaki telah ditukar oleh Eida menggunakan jurus Maha Kuasa. Jadi yang awalnya Kawaki sedang dikejar dan mau dihabisi oleh Shikamaru dan lainnya, menjadi malah Boruto yang berada di posisi itu. Serta mereka semua juga ikut terpengaruh dan inilah yang membuat Sarada benar-benar merasa sedih atas apa yang menimpa anak dan ayah tersebut. Sehingga mulai dari sinilah Sarada membangkitkan Mangekyo-nya, sambil memohon pada ayahnya untuk melindungi Boruto dari semuanya. Lalu kemudian Sasuke berkata ke Boruto seperti ini, "Jika bukan karena Sarada yang menyuruhku kemari, aku pasti menjadi orang pertama yang mengejar dan membunuh dirimu. Apa yang kau lakukan memang sangat buruk, namun aku pribadi masih belum yakin apakah Naruto benar telah mati atau tidak. Jadi mari kita melatih dirimu agar menjadi lebih kuat, dan kembali ke sini untuk mengatasi semuanya." Nah, lalu time skip pun berlangsung selama 4 tahun lamanya. Mereka berdua melakukan perjalanan untuk meningkatkan kekuatan, juga melawan beberapa orang saat dalam perjalanan tersebut. Lalu setelah 4 tahun berada di luar desa, Sasuke pun menyuruh Boruto agar mereka segera kembali ke desa. Mungkin karena telah merasa lebih kuat atau ada informasi darurat di desa, yang membuat mereka bergegas kembali ke desa. 2 shinobi kriminal ini tidak akan mudah kembali ke desa karena saat itu, shinobi veteran dari desa lainnya akan mencegat mereka. Ini sudah pasti bakalan terjadi karena semua orang telah menganggap kematian Naruto sebagai peristiwa yang besar. Naruto merupakan pahlawan shinobi dan ketika mendengar kematiannya, membuat orang-orang langsung bereaksi ingin mencari Boruto. Sehingga dalam proses kembalinya mereka ke desa Konoha, desa Suna yang dipimpin oleh Gaara bakalan jadi yang terdepan menghalangi Boruto. Namun bukan hanya mereka saja yang bergerak, dari dalam desa Konoha pun tersimpan beberapa shinobi bertipe sensor. Mulai dari Ino yang kemungkinan nyata, orang pertama yang akan merasakan cakra Sasuke. Karena dalam desa Konoha, cakra semua shinobi telah diidentifikasi secara detail. Semuanya dimasukkan dalam sebuah komputer dan nama-nama mereka, semuanya ada tertulis di sana. Jadi jika ada orang yang mencoba pergi atau datang ke desa, maka orang tersebut langsung akan terdeteksi oleh tim dari unit Ino. Jadi cakra Sasuke sudah lama diketahui berada di luar desa dan pergi membantu Boruto. Dan saat dia menyusup dan beberapa meter dekat dengan desa, pasti tim dari unit Ino lah yang pertama kali merasakan cakra miliknya.
Lalu seperti yang kalian ketahui, ada beberapa spoiler muncul bahwa ketika Sasuke dan Boruto dalam perjalanan kembali ke desa, mereka diserang dan disergap secara bersamaan. Mereka terjebak dan sulit untuk keluar dari jebakan tersebut. Kemudian dalam insiden itu, Sasuke menyuruh Boruto untuk pergi lebih dulu ke desa. Namun Boruto tidak mau meninggalkan Sasuke sehingga mereka harus meladeni para pencegat tersebut agar berhasil kabur. Akan tetapi, para pengejar ini merupakan teman seangkatan Boruto maupun Sasuke. Mereka adalah tim 3 orang spesial yang telah menjadi bagian Anbu Konoha, datang menghadang bersamaan dengan Sai sebagai ketua Anbu Konoha. Selama 4 tahun time skip berlangsung, 3 shinobi itu telah tumbuh menjadi shinobi yang kuat dan sangat diandalkan di desa. Sekarang dengan kemampuan baru yang hebat, mereka ditugaskan untuk menjadi orang pertama yang menyergap sang pengkhianat. Tapi bukan hanya mereka saja yang ditugaskan sebagai tim pengejar atau penghalau dari Konoha. Ada shinobi veteran seperti Kakashi dan Kiba, yang juga ditugaskan memimpin misi ini. Akan tetapi seperti yang kalian ketahui, Sasuke dan Boruto tidak pernah ingin berkontak fisik dengan teman mereka sendiri. Karena pada dasarnya, orang-orang Konoha sama sekali tidak tahu tentang apa yang terjadi pada Boruto. Jika Boruto meladeni mereka, maka rasa sakit yang dialaminya akan terus bertambah. Sementara untuk Sasuke, kita tahu bahwa dia pernah memiliki sikap yang begitu dingin. Walaupun masa lalunya begitu kelam dan tidak ragu membunuh orang lain, dia tak akan pernah mengkhianati Konoha untuk kedua kalinya. Sehingga pada momen tersebut, mereka terus berpikir apa yang harus dilakukan. Kemudian Sasuke terpikirkan oleh sesuatu mengenai karma Boruto. Sasuke sadar bila karmanya bisa membuka sebuah portal ke dalam dimensi yang berbeda. Nah, dengan kekuatan karma itu, Sasuke merekomendasikan untuk mengirim teman-teman mereka tersebut agar dipindahkan ke dimensi lain menggunakan karma Boruto. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya pertumpahan darah antara mereka sendiri. Boruto kemudian setuju untuk melakukannya dan akhirnya, Boruto mengaktifkan karma miliknya lalu mengirim mereka semua ke dalam dimensi lain. Setelah selesai melakukannya, mereka terus maju ke desa Konoha dan menemukan shinobi lainnya sedang menunggu kedatangan kedua kriminal itu. Dan hal yang sama dilakukan oleh Boruto dengan mengirim mereka masuk ke dalam dimensi berbeda agar tak terjadinya perang antar saudara. Cara seperti ini terus dia lakukan dan pada akhirnya, inilah jawaban dari cerita Boruto episode 1 yang lalu. Terlihat bahwa Konoha hancur namun shinobi lainnya, sama sekali tidak nampak bahkan satu orang pun. Banyak teori yang menyatakan bahwa semua orang telah mati padahal bisa jadi, Boruto telah mengirim mereka ke dalam dimensi yang berbeda. Jadi seperti itulah Boruto dan Sasuke, mencoba kembali ke desa Konoha. Namun, mereka melakukannya sebelum benar-benar masuk ke desa Konoha. Alias mereka masih di luar desa, dan belum masuk ke dalam Konoha. Dan berikutnya, admin akan membahas momen penyusupan mereka, berhasil masuk serta menginjak tanah desa Konoha. Mungkin itulah informasi kali ini, yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.